In this economy, sampai detik ini mobil ini belum meluncur, baik satu-satunya brand China yang belum jualan mobil listrik. Keren banget kan? Berarti mereka bertahankan dengan jadi petrol. Cuma in this economy, sepertinya baik harus realistis. Marketnya sekarang udah shifting karena harga BBM yang makin naik, mereka harus meluncurkan mobil listrik. Dan sekali mereka meluncurkan mobil listrik, ini dia EV terbaik mereka. Karena satu-satunya EV yang ada logo baiknya, jadi ini adalah EV terbaik di Indonesia. Yes, ini dia Bike T1 sudah diluncurkan di Indonesia. Yes, harganya bakal di 300 jutaan, walaupun price reveal-nya nanti akan digias 2026, tapi kita udah tahu harga pre-booknya 300 juta dan mendapatkan banyak bonus seperti kayak wall charger, terus banyak hadiah-hadiah lainnya. Jadi kalau kalian pre-book sekarang, banyak banget di sini. Oke, design-wise, kita kalau bisa melihat dari depan, itu bisa kelihatan banget ya. Desainnya itu sebenarnya mirip banget sama Artfox T1, cuma di Indonesia orang baik bilang namanya akan di-rebadge jadi baik, karena di brand baik sendiri sudah sangat baik dan dikenal oleh orang Indonesia. Jadi kalau mereka branding ulang pakai nama Artfox, mungkin nanti akan banyak yang masih asing gitu ya. Jadi lebih prefer untuk tetap diberi nama Bike T1 gitu. Kita bisa lihat ya, lampunya Artfox banget, sesuai dengan konsep mereka waktu itu udah ditampilkan 77. Jadi desainnya bagus banget, lampunya menyambung, sudah LED semua di depan. Dia di sini ada air talang kayak buat udara, lampu sennya udah LED ya, bagus. Dan logonya sudah baik. Terdapat 5 warna, ada purple, tapi semuanya tidak ada warna hitam dan merah, sayang sekali gitu ya. Overall desainnya seperti ini dari depan dan dari samping bagus banget gitu. Oke, kita bagian samping. Nah, kalau kita lihat bagian samping, dimensi dia adalah 4377 mm. Artinya memang kelas lawannya dia itu MG4, terus juga misalnya dia bisa melawan kelas-kelasnya kayak Ora atau Ion UT. Dan kalau dengan harga 300 juta sih dia worth it banget gitu ya. Dia pasti sudah keyless entry. Dia juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 di sini dengan spion yang warna hitam. Dan kameranya bukan 360 doang, 540, dan bahkan dibilang dia sudah God's Eye. Dan pintunya udah kayak gini ya, bagus ya. Ke atas, jadi ini safety tapi tetap aerodinamis gitu. Nah, makanya waktu itu kalau bilang pintu kayak gini malah pemunduran, enggak, ini justru lebih aerodinamis dan safety-nya lebih bagus. Karena di China sekarang pop-up door handle atau flash door handle sekarang sudah di-ban karena tidak lagi safety gitu ya. Velgnya 18 inci, gede banget nih, 221555 R18 dengan dual tone. Dia hanya ada dalam satu varian aja, dan ini dibikin warna hitam, bagus gitu ya. Dan nih kita lihat space-nya di belakang. Tinggi kami 175 cm. Di depan nih lumayan tinggi orangnya. Nih, masih ada sekitar 10 jari. Wow, dan menarik ya. Dia sudah dapat panoramic sunroof, guys. Panoramic roof ya, bukan sunroof gitu. Nih, kalau bisa kalian lihat nih, untuk buka pintu luarnya, tapi canggih. Udah kayak gini, nggak kayak yang konvensional gitu ya. Ini juga sudah all auto power window, naik turun, bagus. Tuh ya. Ini ada AC di sini, ada USB. Kita lihat bagian dalamnya. Ada Cak Dan di sini ya, sedang mereview juga. Halo Cak. Ya, di sini ada hand gripnya juga, jadi bagus dan semua sudah dibalut kulit gitu ya. Dan even ya kita lihat door trimnya ya. Ini sudah soft touch semua gitu ya. Ini lega banget pokoknya, intinya di dalam bagus. Dan kita lihat bagasinya yuk. Kalau kita lihat lampunya, nih lihat, dia kayak arrow ke depan gitu ya, bagus. Ini model Artfox nih semua gitu, jadi kayak ada A-nya gitu dan semua sudah LED. Dan masih ada nama Artfox-nya. Mungkin nanti kalau Artfox jadi udah lebih bagus brandingnya, mungkin akan ganti logonya gitu kali ya. Kayak dulu Beijing X55 dulu kayak Beijing tapi diganti baik gitu. Nah, ini bagasinya. Oh,
Jangan sampai salah. Buka bagasi bukan di sini. Buka bagasi di sebelah logo baik ya. Ada di sebelah sini. Dan sudah power tailgate guys. Yes. Gede banget bagasinya, literannya, dan ini masih ada ruang penyimpanan lagi di belakang sini. Kalau Civitas mau lihat, tuh dalam banget jadinya. Tuh, jadi kalian mau naruh-naruh barang, mau dibikin kayak gini aja juga bisa. Dia ada stoppernya, jadi ini barang tinggi juga masih bisa gitu. Dia adjustable floor ya, jadi kalau mau dibikin rata lantai juga dia masih bisa. Tuh, power tailgate. Wow, menarik sekali. Gitu. Oke, kita lihat interior dalamnya. Oke, ini dia bagian depannya ya. Dia memang seperti generik mobil China lainnya. Dia layar besar di tengah, layar speedometer di bagian sini, layar depannya 15,6 dan sudah disenjatai dengan OS dari Huawei katanya. Jadi memang mereka ada kerjasama gitu ya antara baik dengan Huawei di China, sehingga nih OS-nya sudah dari Huawei. Bagus banget. Di sini banyak banget yang bisa kita atur. Nih ada mileage ya, Om Agam ya. Kita bisa melihat-lihat. Tuh ada banyak tuh. Bisa preheat baterai juga, jadi kalau kondisi baterainya terlalu dingin jadi nggak optimal tuh bisa kelihatan juga, dan start charging juga bisa dari sini gitu. Banyak banget sih bisa ditampilin. Ada pengaturan AC juga di bagian sini. AC-nya dia single zone aja tapi ya sepertinya. Oh, dual zone. Wow, bagus. Dan banyak sih bisa kita atur-atur, dan dia sudah support Apple CarPlay pastinya. Di sini tinggal connect ke USB atau lewat Bluetooth, dan banyak macamnya lainnya di sini. Oh, lihat kamera kayaknya Om Agam ya. Iya. Wah, ini dia nih kameranya God's Eye 540 katanya ya. Jadi dia sudah bisa lihat transparan juga di bawah mobilnya. Jadi sudah bisa 3D view juga Om Agam nih. Kita bisa lihat ya. Wah, kita putar-putar nih ya. Tuh, keren ya. Dan lumayan smooth karena memang sudah dipersenjatai sama OS Huawei ya. Jadi bagus, kita bisa melihat transparan dan segala macam, dan sudah bisa melihat ada parking assist. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan park assistnya yang bisa parkir sendiri dan juga keluar dari parkiran dengan sendirinya gitu. Teknologinya di situ, dan ini di sini tampilan bisa menampilkan range kita, percentage baterai, dan juga mileage yang kita gunakan. Nah, kalau setirnya, kalau kalian perhatikan, ini mirip banget sama setirnya X55 gitu ya. Mirip banget, dia bagian kiri untuk pengaturan ADAS, bagian kanan untuk volume dan entertainment gitu ya. Dan pengaturannya sudah bisa tilt dan juga telescopic, which is bagus banget menurut kami. Sisanya kayak konsol-konsol sini ada wireless charging, ada ruang penyimpanan, ada 2 cup holder, ada tempat penyimpanan di bagian sini yang menurut kami cukup besar gitu ya. Jadi lumayan oke, dan ini warna interiornya katanya namanya grey gold. Jadi mereka karena kerja sama Mercedes-Benz, ini katanya mengambil inspirasi dan juga bekerja sama dengan Mercedes-Benz untuk mendesain interior seperti ini gitu. Ini sun visor-nya dia bagus, sudah day night view mirror, lampu-lampunya juga sudah LED dan capacitive touch. Ada hazard di bagian atas, dan sun visor kaca tapi belum ada lampunya gitu ya. Sayang banget, kiri dan kanan belum ada lampu. Tapi sebenarnya kita bisa melihat ada kayak colokan lampu sebenarnya, mungkin untuk masuk Indonesia untuk menekan harga, sehingga ini lampunya dikurangi sedikit. Pengaturan kursi kiri dan kanan juga sudah elektrik, jadi bagus. Dan pengaturan tombol elektrik itu kayak warnanya gold gitu ya, jadi berasa banget mewahnya. ADAS mobil ini juga lengkap banget, sudah level 2. Jadi yang dibayarkan dengan harga 300 juta ini value for money-nya sih top banget gitu. Ini AC di bagian sini masih bisa diatur secara manual, nggak perlu kita ngatur dari layar head unit gitu ya. USB dan segala macam semua sudah ada di bagian sini gitu. Jadi ya lengkap, dan tadi kami bilang power window semua sudah all auto, sehingga berasa banget mobil premiumnya gitu. Ini menurut kami benar-benar EV terbaik gitu ya. Ya nggak cuma karena nama baiknya ya. Tapi di setirnya lucunya ini masih logo Arcfox, belum dinamai baik gitu ya. Entah apa akan terus bertama dengan logo Arcfox ini atau akan diganti namanya baik, kami belum tahu sampai sekarang gitu. Ya, spesifikasi wise dia 42,3 kWh, dia tenaga 94 horsepower dan torsi 176 Nm. Range-nya lebih dari 350 km dengan klaim WLTC. Jadi menurut kami sudah lebih dari cukup untuk penggunaan dalam kota, which is memang mobil ini sepertinya diperuntukkan untuk itu. Space wise juga lega, tadi kami udah cek di belakang gitu ya, leganya kayak gitu. Banyak banget easter egg lucu nih kalau kalian lihat. Maju deh videographer, tuh di depan siluet konsep Arcfox tuh. Jadi ada di bagian depan situ gitu. Kamera 50 juga bagus banget ya. Jadi berasa banget mobil yang benar-benar premium. 300 juta oke lah ya.
Oke, jadi itu dia kesimpulan dari bike T1 EV terbaru. Jadi ini beda T1 ya. T1 yang ini adalah sebuah hatchback crossover dari bike. Dan bisa kami bilang ini adalah EV terbaik karena EV pertama dari bike. Jadi EV terbaik. Spesifikasinya lumayan oke banget di 42,3 kWh. Menurut kami sudah lebih dari cukup dan fitur-fiturnya luar biasa banget. Hanya hadir dalam satu varian. Menurut kami overall ratingnya belum kami bisa coba, tapi at least dengan spesifikasi yang ada kami bisa kasih nilai 8,3 dari 10. Oke, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Memang juga Instagram kami di @cvt.idn dan TikTok kami @cvt.indonesia. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, teman-teman yang